Lui sih, soalnya ini kan front line-nya sih. Surprise attack-nya enak sih kalau Lui ya. Jauh Diversion, kemudian Sicilian Carmilla. Okoro samping pakai seperti ini, Carmilla samping. Lui sih. Iya, ini soalnya kalau misalnya mau invite gede-gedean AOE kayaknya Lui. Soalnya kalau dia pakai Parsia itu bisa diserangnya sama Carmilla sama Jauhead. Berat banget kalau Parsia. Ilyas, apakah yang akan kamu pilih? Apakah Lui atau Parsia atau justru malah ada hero lain? Chang'e juga. Lunox masih ada. Chang'e enggak sih malah. Aku sih taruh Lui ya. Aku sih antara Kalau dua Lui itu ya. Lunox. Kalau aku antara Parsia sama Lui. Parsia Lui, aku Lui Lunox. Cimomo? Kayaknya Lunox deh. Lunox sama? Kalau aku Lunox ya. Lunox satu lagi? Lui kalau nggak ada lagi. Tapi Atau kalau Survei membuktikan 3, 2, 1. Ha! Parsia. Mantap, Wah. Parsia dari Parsia, pilihan. Oke. Mereka mau oke. Ini harus jaga banget posisinya. Ini bakal ada 2 hujan api. Iya. Dan ini harus dijaga posisinya, kalau enggak ini bakal diketok sama lapu-lapu. Lapu-lapunya bisa ngedive banget, apalagi Iya, pakai makanya. flicker, diketok asal-asalan. Oke, well. Itu kita udah melihat grafik dari kedua tim. Sekarang waktunya kalian menentukan pilihan. 10 second atau alter ego. Corner. Itu pertanyaan yang sangat mudah, Won. Jawab Alter Ego, walaupun sebenarnya TNS di game yang kedua draftnya lebih baik dari game 1. Oke. Tapi kita satu suara ya. Satu suara. Satu suara ya. Ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Alter Ego. Wow, luar biasanya kita masih mendukung tim Indonesia kita. Dan memang sebenarnya kalau dilihat dari grafik 10 second, mereka punya hero yang bisa ngincer ke arah backline dengan cukup cepat. Ada Hayabusa, ada Lapu-Lapu, ada Sicilian juga yang memiliki movement speed. Tapi seperti apakah nanti performa dari Parsianya? Karena ini memang harus diwaspadai ya pergerakan dari teman-teman 10 second. So kita langsung akan membuktikan aja, langsung masuk ke dalam game yang kedua antara 10 second dan juga tim Alter Ego. Buat teman-teman yang masih di kolom komentar, jangan lupa hashtag Indopride-nya dikencengin lagi, bye. Wah, dan tentunya masih bersama dengan Kodet Mas dengan juga Momo dan Victory kali ini. Dan Jelly Boy bersama dengan Cassius dan Leo Murphy. Wah, ini dia. Tas Murphy sudah berada. Leo Murphy dikasih Chelsea udah pede banget sih dia. Dia bakal zoning banget, bakal ngeganggu banget. Lihat yang dilakukan masih level 1 padahal. Dia benar-benar udah ngeganggu pergerakan dari teman-teman TNS, bahkan dari blue buff-nya udah dijagain banget di zoning abis-abisan sama Leo Murphy sendirian. Walaupun gak ada Udil, tapi selalu ada stiker Udil yang dikasih sama Leo Murphy. Betul, bukan sembarang betul, bahkan Benedetta udah berada di arah orange buff dan mengganggu pergerakan dari seorang Sina. Dan lihat Sinanya, apakah terjadi first blood kali ini? First blood diamankan oleh seorang Yam tersisa seperempat darah. Bakal coba dijemput kah? Lihat, bakal coba di-dash, garing dijemput dan bakal coba ke arah belakang lagi. Dan oh my god, it's okay, no problem. Walaupun gak bisa dijemput, at least yang membuat seorang Sina sedikit terlambat banget, bukan? Kekerasan masih bisa dapetin level keduanya, ada Shunpo dari seorang Leo Murphy. Masih mengganggu teman-teman dari TNS Gaming Frost, sedangkan dari Pai-nya di atas masih cukup tenang juga. Farmingannya dari Sally Boy juga benar-benar tenang, sudah level 4. Mountain Shocker sudah dikeluarkan. Sinanya sekarat, Leo Murphy mau maju kah? Sendirian di sana enggak mau, ternyata hanya membayang-bayangi flame shot, tidak mengenai siapapun dari Cassius. Dari Leo Murphy enggak pulang-pulang loh. Ini mengingatkan aku dari permainan Danki zaman dulu. Sumpah, Leo Murphy ini. Nah, kalau misalnya kata Papi Danki, tank-tank nakal seperti itu harus dipanis, harus coba dihukum. Tapi ternyata ada Yam, bakal coba untuk membantu pergerakan ke arah belakang. Oh, Buyan masih berhasil kabur dan bahkan ada Sina yang belum punya shadow kill, Bung Korni. Masih ada knife on knife, belum di-flicker ternyata dan harus comment begitu saja. Tapi ini sebenarnya space created juga untuk Alter Ego. Mungkin akan mendapatkan di arah top lane. Oh, ternyata malah Yushun Shinne yang harus di shutdown. Dan turtle-nya 1 bar lagi. Cassius sudah level 4. Level begitu saja Sinanya. Ada retribution yang diamankan begitu saja oleh seorang Hayabusanya. Sina mengeluarkan ultimate shadow kill. One more hit. Pai-nya masih beruntung. Dia bisa langsung bersembunyi dan recall balik. Sina salah kalkulasinya. Dikira Sina itu bakal tumbang, tapi ternyata masih berhasil kabur dari seorang Pai-nya. Dan bahkan tadi adalah
satu hal yang membuat Alter Ego rugi banyak. Dia kehilangan Sally Boy dan kehilangan Turtle di arah top lane. Ini Cassius mencoba untuk mendefense arah top lane dan bahkan satu katapultnya gak diamanin sama seorang Cassius. Untuk seorang fight pasang ke arah depan masih bisa kabur, dipanggil langsung Wave lagi karena seorang Cecilian masih coba ditumbangi dan bahkan kali ini poin lagi untuk Alter Ego Esports 3 poin di menit yang ketiga Bung Kornet. Yes, masih early game, Jauheadnya juga mengawasi di arah bottom lane-nya. Belum ada gigi-gigi yang cukup berbahaya, tapi Leo Murphy selalu berani di paling depan. Tidak adanya flicker, Leo Murphy harus berhati-hati. Tidak ada flicker, tidak ada Shunpo dan harus dipanis begitu saja tank-tank nakal seperti ini. But meanwhile di bottom lane-nya Yam dan juga Sally Boy mendapatkan satu Jauhead. Koro harus tumbang di arah bottom lane. Sally Boy masih coba untuk farming terlebih dahulu. Ini udah mulai nampak permainan dari TNS Gaming Frost yang bisa dibilang agak agresif. Walaupun udah di pick off 4 kali, mereka masih coba untuk agresif kayaknya. Tapi dalam top lane, Papa yang masih stay strong dan harus pulang melawan seorang Paisina. Udah lumayan bebas farming dibanding di game yang sebelumnya. Yes. 10.000 tidak berbeda cukup jauh walaupun Turtle diamankan oleh TNS Gaming Frost di awal-awal dan bahkan cownya tas dilakukan oleh Leo Murphy. Tidak takut dan selalu menjadi lini paling depan, tank paling nakal dari Alter Ego. Belum ada ultimate, belum ditendang, Obiannya masih bisa di-Shunpo. Masih bisa dihindari stunnya. Dan bahkan dimaju nama Seinanya. Leo Murphy tidak ada flicker, langsung dilindungi Cassius. One more hit, masih bisa kabur dan bahkan dari sini Cassius shadow kill sendirian di sana diamankan oleh Sina. Tapi ada Papa, stunnya tidak terkena siapapun, belum ada ultimate dikeluarkan dari Leo Murphy-nya. Mulai maju pelan-pelan, enggak mau ternyata, masih bermain aman. Leo Murphy berhasil diselamatkan oleh seorang Cassius, dijemput dengan baik. Tapi Yam kali ini agak sedikit kesulitan, Iyatnya dijaga banget dan bahkan hampir saja dia injektor. Masih berhasil, belum ada Unstoppable Force dikeluarkan oleh seorang Jauhead dan Sanea bakal coba menghindari seorang Yam kali ini. Gila, dia muter satu map loh. WW dari bawah ke atas ke Turtle dan dia jalan lagi ke arah mid lane. Yam. Main BDD satu begitu ya. Gila, kenceng banget roamingnya loh. Tapi ternyata dari tim Alter Ego bakal setup ke arah Turtle kali ini. Sally Boy bakal coba dijaga. Papa dari atas dan ternyata Retribution Israel langsung ke arah belakang dari BDS karena seorang Obuyan masih ditumbangin. Iya, langsung menumbangkan dan bahkan 3 player sudah hilang Bung Kornet. 3 player dari TNS, but meanwhile at bottom lane-nya dari Jauhead-nya membuat space juga, dia fokus ke arah turretnya, harus kehilangan satu turret di arah bawah, tapi ini masih beruntung atau masih diuntungkan lebih tepatnya dari Alter Ego karena mid-nya sudah pecah, sudah didapatkan oleh tim Alter Ego. Visionnya akan lebih luas lagi untuk tim Alter Ego Esports. Sudah dipastikan kali ini TNS Gaming Frost kena tekanan mental, shock terapi karena dari tadi permainan udah mulai agresif tapi ternyata nggak efektif. Lihat, hampir saja almost flame shot didapatkan oleh seorang Cassius tapi masih bisa didapatkan dan malah bapak kau dan api hanya untuk ngebuka vision saja. Safenya mau coba dihajar tapi nggak mau komit dari seorang Pai dan juga Sally Boy, The Miracle Boy. Yes, tidak takut mati dan tidak mau mundur. Itu mungkin adalah kata-kata yang pas untuk Leo Murphy. Walaupun dia tidak ada flicker, dia akan selalu memancing. Dan benar-benar ini Taiwan yang dilakukan oleh Leo Murphy sih benar-benar berhasil ya. Berkali-kali kayak musuhnya tuh terpancing, terbaited sama pergerakan dari Leo Murphy. Shadow-nya sudah masuk. Tapi kayaknya sudah ketahuan juga ada Leo Murphy. Mungkin akan melihat pergerakan dari papanya. Gak mau tendang ternyata. Masih ada flicker sih, masih bisa kabur. Yes, karena di sini 5 orang di arah top lane TNS Gaming Frost. 2 kali dia bermain seperti ini, 5-5-nya kumpul dan lane satunya itu kosong banget dan bahkan Sina mencoba diseresek oleh seseorang. Dia bakal coba ke arah belakang, masih coba dihindari, ternyata Idrina masih masuk tapi Sina one last hit berhasil diamankan oleh seorang yang Papa bunuh dengan flickernya dan juga Brave Fighter-nya gak berani ngapa-ngapain, gak mau maju lebih banyak lagi. 6 detik untuk Turtle yang akan muncul, siapa yang mendapatkannya harusnya didapatkan oleh Retribution dari Sally Boy. Karena delaynya sudah CD-nya 35 detik tadi.
Dan Sesnia bakal coba untuk ngebuka. Ini bakal dipanis habis-habisan sih kalau dia masuk terlalu dalam. Sudah bisa dipastikan. Bahkan The Way of Dragon, ada Pai, langsung juga The Way of Dragon ya. Bagus banget combo dengan Cassius ya dari Leo Murphy. Seliboy ingin mendapatkan lebih, ingin mendapatkan buff merahnya. Tapi kita sini masih ada Cina dengan Retribution, ada Yam di arah belakangnya. Mencoba untuk flanking, ultimate, dikeluarkan final bow-nya, langsung diajar. Mana execute-nya? Dan langsung di-execute. Yam, ini dia permainan lepas yang kita tunggu-tunggu, Walai. Gila Benedetta-nya. Set. Langsung kali ini dapetin poin tambahan. Dan turret harusnya dapetin 2 nih. Kalau ada satu wave minion di arah mid, harusnya dapetin turret lagi. Dibuka lagi visionnya, Mountain Shocker Resort, Seliboy, Leo Murphy udah siap. Mencoba kabut di sana, gak berhasil gagal. Terlambat dari Leo Murphy, Barisoke. 2 turret didapatkan di mid dan juga di arah bottom lane. Combo TikTok yang gagal. Mamoy, aduh Moy, lu jangan malu-maluin gua Moy. Aduh, gagal dia. Akhirnya, setelah berkali-kali berhasil ya. Kali ini justru malah ditunggu yang gagalnya ya. Ditunggu yang gagal karena berhasil mulu kemarin-kemarin. Orang jago ditunggu gagal, kalau orang noob ditunggu berhasilnya. Gitu, beda. Aduh, tapi sebenarnya memang pressure yang dibawakan sama Leo Murphy sih membuat ganggu banget sih. Mentalnya bener. 10 seconds sih bener-bener pressure banget. Tapi Yam kali ini juga harus dipanis begitu saja sama Hayabusanya. Mountain Shocker dikeluarkan. Cassius tidak ada ultimate, belum bisa. Masih ada Pai juga. Ice King Show sudah war, tapi ternyata Opuyan berhasil memakan dari save-nya, diselamatkan begitu saja. Panggil bro, hai manis, sini manis, ciut. Langsung datang save-nya, diselamatkan. Lihat, di sini nggak semua laki-laki buaya bro. Hah? Gimana? Carmilla selamatin sama Cecilian. Siapa hubungannya sama laki-laki buaya? Terkadang banyak yang bilang laki itu buaya. Terus apa hubungannya menakutkan, sama Carmilla sama buktinya apa hubungannya apa? Bukan masalah bukti. Ya enggak, hubungannya ya itu bukti kalau lelaki itu tidak semuanya. Kamu ngerti nggak Cimo? Aduh. Semuanya buaya itu. Baik, dipanggil. Aku cukup mengerti alasannya kenapa Uji masih jomblo. Iya benar juga ya. Itu dia alasannya. Dan Leo Murphy tas di dalam rumput, dan ini Lordnya bakal free harusnya karena lampu-lampunya pun ada di bawah dan 4 orang dari Gaming Frost nggak berani masuk. Nggak ada yang berani masuk ke jungle sama sekali, bahkan Lordnya direlakan begitu saja. Oke. Alter Ego tas. 4 detik lagi. Combo TikTok yang berikutnya. Kita tunggu-tunggu teman-temanku. Sudah ada flicker ya Bun? Yes, sudah ada flicker, sudah ada combo, sudah ada ultimate juga. Sudah memancing-mancing dengan tas-tasnya Leo Murphy. Mamoy, aku pengen melihat combo TikTokmu kali ini harus berhasil. Oke, lihat dia udah stiker, udah tas-tas. Dia pasti bakal nunggu Lord dulu, masih jauh banget dari bottom lane. Kita tunggu ya. Gak ada follow up juga ya? Iya, gak ada follow up, Lordnya masih jauh. Mereka gak mau terlalu terburu-buru. Gua tungguin nih Mamoy. Gila, goldnya cukup jauh ya. Kali ini Seliboy udah di 8.000. Sinanya 5.000. Ya, Sinanya masih 5.000. Dari level aja jauh banget boy. Lihat tuh, level 11 sama level 15. EXP-nya jauh. Oke, sudah mulai berkumpul 5 orang Leo Murphy. Mana Jet Kuno yang pertama, kedua, dan ketiganya. Mountain Shocker yang dibuka mapnya. Sudah mulai di-start saja, belum ada Web Dragon. Sudah mulai yang kedua, yang ketiga mundur Tenacious Info-nya. Tidak mau dibuka terlebih dahulu karena Lord-nya sudah ditumbangkan. Masih bermain sabar, masih mencoba untuk mencari timing yang tepat. Dan mencoba untuk mencari momen juga. Momen-momennya masih coba ditunggu karena super minionnya di arah top lane juga masih terlalu jauh. Bakal dicoba nih, tapi kali ini dia kombonya, tapi ternyata ada injektor. Digagalkan, Leo Murphy tidak berhasil menendang 1 orang pun, tapi Pai di arah belakang ada Seliboy juga, papanya terkena Jet Kundo. Dan langsung dipanis begitu saja, tapi ternyata ada 1 damage turret. But meanwhile di arah top lane-nya Yam berhasil dapetin 1 hit lagi dan berhasil dapetin 1 inhibitor turret untuk Alter Ego Esports. Sebelum Leo Murphy tumbang, dia masih memberikan kontribusi. Lampu-lampunya masih bisa dijaga dan sang Seliboy kali ini bakal di cover habis-habisan. Dari Koro juga nggak mau kehilangan seorang Sina. Lebih memilih untuk mundur, tapi turret hanya berhasil mendapatkan 1 turret di arah atas. Baris oke. Worth it banget sih. Worth it banget. Dengan kehilangan Leo Murphy doang tadi. Dari sisi damage juga Seliboy udah menang jauh banget. Dia udah punya BOD, dia udah punya Endless Battle. So dari physical damage-nya udah paling tinggi banget. Udah ada true damage juga, sedangkan kalau dari Shina sendiri dia baru jadi Blade Havelazir menuju ke adalah Endless Battle. Endless-nya belum jadi. Iya, Endless-nya aja belum jadi. Iya, makanya udah mengarah. Oke, Queen Swing-nya juga udah jadi juga dari Seliboy.
mungkin next itemnya bisa Win of Nature atau justru malah satu item defend lagi. Bisa, Queen Swing mungkin ya. Tapi, Udah Queen Swing udah. Oh Queen Swing udah jadi? Udah jadi. Tapi iya. kalau kita lihat sebenarnya ya, ini Leo Murphy kalau mau ngomong TikTok mungkin harus diperhatikan ejectornya dari jauh Iya. head. Udah 2 kali loh. 2 kali ya. Sama soalnya. Mamoy, aku Mamoy. melihat semua pergerakanmu sayang. Tapi Justru mata Cornet tertuju di situ ya. semua fokus ke cowoknya ya. Yoi. Yes banget, tapi kali ini lihat save Nea-nya bakal bisa di pick off Udah sih. Dragon, udah Hati-hati. Dragon. Salah. Cara yang salah Gak ada yang kali lihat ini. Mamoy tapi Gak ada Oh, flicker. di-eject lagi. Dan di ejector lagi dan lagi killing sudah didapatkan oleh Hayabusa. Kerasa tadi Yamnya masih bisa bantu ke arah belakang dan masih bisa survive. Kehilangan lagi-lagi Leo Murphy-nya. Wow, salah Ini- tendang aja tadi. Salah tendang? pengaruh. Iya. Gak apa-apa Moy. Gak ada yang lihat ya Moy ya. Gak apa-apa. Tapi kali Kecuali ini 700 juta orang. Oh, iya. 700.000 orang yang menonton. hampir 1 juta ya kita Hampir menonton. 1 juta. Masih pagi di match pertama hampir 1 juta. Jangan lupa di share, di like juga, di komen yang positif. Dan juga jangan lupa yang mau kirim-kirim salam. Bisa ke Bude Monster, Papulung, Momocan, Yamnya Cornet bikin dan juga Ranger Emas ya. Item defense ya Yamnya. Yamnya? Heeh. Iya, biar Pakai ngebuka. breastplate, iya. Dia mau tahan badai tank depan. Dia mau inisiasi sih. Ngedive, lebih ke arah ngedive sih. Iya iya. Ya, Jadi mungkin. dia yang coba dive masuk ke depan, terus di follow up sama Cassius dan juga Selipon. Bener banget. Dan bahkan kali ini Sinanya udah beli potion biar gak dilempar. Dan Yam harus mundur. Damage udah lumayan sakit. Dan ingat, mereka punya Cecilian. 1 kali gambaran harus hilang. Iya, makanya tak mananya Cecilian. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di F2 World Championship Playoff. Asik. Bareng dong. Oh iya, ya aku Dia countdown. kasih ke Kamu iya, aku countdown. countdown. Oke, back to the game. Dia tebel Tebel banget. sih, Queen itu. Swing-nya Itu juga Cimo, udah kenapa dia, tadi. dia bikin defense? Breastplate ya, gak bakalan tembus boy. Santuy katanya, santuy. Santuy. Kayaknya gue bisa nih kalau misalnya Benedetta gue Nggak, pakai nggak. tank. Jangan. Mekanik lo jauh sama Yam. Bukan masalah itemnya Bukan Ji. masalah itemnya. Oke, Mountain Shocker masih ada. Retribution Bubar tentunya. semua. Langsung dibubar begitu saja. Le Murphy. Ada Iya. combo TikToknya, Trap Dragon yang mana Purify ternyata, tapi I can show you the word dari seorang fight. Langsung ada quick scope juga dari Soul Cassius. Ya, flame shot yang on point banget. Papanya sekarang dimajuin lagi, tapi ternyata Hayabusanya. Hayabusa mau Wah. kemana sayang? Ada Fire Ice Strike, double kill dari Cassius. Lihat Cassius pelahap dan cukup banyak. 2 poin kali ini diamankan Alter Ego. Bahkan Lord masih melenggang bebas. Ingat, ini Lordnya bisa rage, bisa mengamuk. Dan tersisa 3 orang doang. Mereka memang punya sesi, tapi ternyata dari belakangnya mulai masuk ke belakang. Papa. Dengan damage cukup banyak. Dan lihat Papa pun harus mundur. Masih mencoba untuk bertahan. Mereka langsung mendapatkan satu momen tawan Sandea. Ditumbangkan dan disisir. Ini bencana untuk Tenas Gaming Pro. Akankah mereka dimulaikan ke tempat. Lihat Murphy. Obu yang ditumbangkan. Dan ini dia Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Alright, 2-0 Alter Ego membuktikan ini baru match pertama mereka, dan kita sama-sama mendoakan langkah awal yang baik untuk menuju ke grand final lewat Lower Bracket. Wow, luar biasa sekali. 2-0 Alter Ego. Tim Indonesia yang sebenarnya kemarin sempat kepleset. Namun mereka benar-benar membuktikan mereka akan kembali bangkit kuat di posisi lower bracket. Yang kita tahu ini merupakan kesempatan terakhir untuk tim Indonesia dan juga 10 Second Gaming. Tapi mereka benar-benar gak mental breakdown sama sekali. Benar Luar biasa sekali. Dengan adanya Cassius yang bermain menggantikan Udil.